sehat Mbak Indah walaupun agak rotok gerges-gerges. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ya, mohon maaf juga ini Bu Ani agak kurang enak badan, terpaksa saya ganggu. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ini nanti saya sebagai CGT mendapatkan tugas di LMS itu untuk mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika itu. Nah, tujuan dari wawancara ini nanti yaitu untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek baik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus terkait dilema etika yang sama-sama benar seperti itu. Nah, untuk durasinya wawancara ini kurang lebih 10 menit. Nanti kita selesaikan dari daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Langsung awal gitu. Iya. Untuk yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Cara mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema, itu bila kasus merupakan dilema etika, maka kedua pilihan dalam pengambilan keputusan adalah benar. Sedangkan rujukan moral, situasinya adalah membuat keputusan antara benar atau salah. Ya, jadi kaitannya benar-benar salah itu rujukan moral. Kalau dilema etika itu benar dengan benar pilihannya ya Bu. Terus Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya melakukan demi kebaikan orang banyak. Ya. Jadi mana yang lebih berdampak untuk kebaikan yang banyak itu yang Anda pilih, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana Bu langkah-langkahnya atau prosedurnya yang seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Prosedur yang biasa saya lakukan selama ini itu yang pertama mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi. Yang kedua mengenali aspek-aspek permasalahan etika. Dan yang ketiga menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mengambil keputusan dan mengambil pelajaran hasil dari keputusan tersebut. Ya, jadi sebelum mengambil keputusan itu ini menerapkan langkah-langkah yang seperti tadi ya, tidak langsung semata-mata langsung mengambil keputusan. Ada proses yang harus dijalani seperti itu. Iya benar-benar. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yaitu mendasarkan di atas peraturan yang berlaku. Jadi jenengan menelaah dulu apakah kasus itu melanggar peraturan atau tidak, itu ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentu dalam mengambil keputusan jenengan juga punya banyak tantangan ya Bu. Terus yang selama ini merupakan tantangan ketika Anda mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika. Benar Mbak Ina, itu pasti dalam pengambilan keputusan itu ada dilema, ada tantangan juga. Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan atau kode profesi yang berkaitan dengan rasa kasihan yang berlawan. Jadi biasanya dalam mengambil keputusan yang sesuai peraturan, kadang-kadang itu kita ada rasa iba itu ya, untuk mengambil keputusan harus milih rasa kasihan atau menjadi aturan seperti itu ya Bu. Nah, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu? Jadi sebelum mengambil keputusan Anda punya kebiasaan ya Bu untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau Anda memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti apa itu sebenarnya Bu? Itu biasanya begini Bu.
biasanya saya mengambil jeda waktu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Berarti Anda mempertimbangkan dulu, mencari waktu, mematangkan dulu sebelum mengambil keputusan itu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Biasanya saya itu sebelum mengambil keputusan itu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di lembaga ini, terus kemudian meminta saran atau pertimbangan dari atasan atau bos seperti itu. Jadi Anda tetap melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah, juga atasan begitu. Lalu Bu, ini pertanyaan terakhir saya. Dari semua hal yang telah Anda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu, pembelajaran yang diambil adalah dalam pengambilan keputusan kita harus bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebijakan. Kalau dalam pengambilan keputusan seringkali ada risiko ya Bu, dan ada risiko yang harus kita tanggung, baik itu positif atau negatif. Itu pasti. Kita harus sebagai pimpinan kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil seperti itu ya. Memang berat sekali ya Bu, anak-anak yang menjadi kepala sekolah. Dan demikian Bu, saya terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Masna. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat semua. Seperti yang sudah saya sampaikan Bu Masna, di sini saya sebagai calon guru penggerak itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang pernah Bu Masna alami, terus cara pengambilan keputusannya itu seperti apa? Oke, kalau kasus dilema itu pengambilan keputusan tidak melanggar hukum atau aturan. Kalau rujukan moral biasanya ada pelanggaran hukum atau aturan. Itu identifikasinya itu berdasarkan pelanggaran hukum ya Bu? Ya. Kalau selama ini Bu Masna, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda untuk terutama kasus-kasus yang dua kepentingannya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai? Pengambilan keputusan biasanya dilakukan melalui musyawarah dengan semua yang terlibat dengan mengambil solusi dengan jalan yang tengah. Iya, jalan tengah. Terus melibatkan semuanya Bu. Iya. Lalu langkah-langkahnya Bu Masna, prosedurnya itu seperti apa yang selama ini pernah Anda lakukan? Melihat dulu permasalahannya, melibatkan siapa saja, kemudian melanggar hukum aturan apa tidak, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Seperti itu ya. Kemudian Bu Masna, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, saya anggap efektif apabila sesuai prinsip yang ada pada diri saya. Prinsip yang Iya. Anda percayai ya, Iya. nilai-nilai yang Anda percayai seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentu ada tantangannya ya Bu. Ya, tantangannya itu apa saja? Hal yang menjadi tantangan biasanya yang melibatkan wali murid. Iya. Wali murid. Karena anak masih Iya. TK, jadi semuanya melibatkan wali murid. Murid, iya. Oh iya, seperti itu. Apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuknya seperti apa? Untuk kasus yang ringan dan dia bisa langsung dibicarakan, maka langsung diselesaikan. Bila butuh banyak pertimbangan, biasanya musyawarah dulu dengan rekan guru, baru ke wali murid. Seperti itu ya. Lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Masna dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini membantu tentang tentu saya awas, maka saya akan konsultasikan dengan pengawas. Ya, melibatkan pengawas apabila kasusnya itu butuh pertimbangan Iya. pengawas ya Bu. Iya. Lalu Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pasti ada konsekuensinya. Untuk itu, dalam mengambil keputusan harus dengan pikiran yang jernih dan basicnya bijaksana. Ya, seperti itu ya Bu.
Ibu Masna, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu kegiatan Ibu Masna hari ini. Ya, tidak apa-apa, semoga sukses. Terima kasih banyak Bu Masna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada kedua narasumber, yang dilakukan kedua pimpinan tersebut, praktek yang selama ini dijalankan hampir sama, yaitu mengambil keputusan melalui musyawarah. Analisis saya terhadap kedua pimpinan tersebut, yang pertama berdasarkan 4 paradigma. Untuk narasumber yang pertama itu cenderung mengalami dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian untuk narasumber yang kedua itu lebih sering mengalami dilema individu lawan kelompok. Untuk prinsip pengambilan keputusan, keduanya berprinsip berpikir berbasis hasil akhir. Sedangkan untuk 9 langkah pengambilan keputusan dan juga pengujian keputusan, keduanya sudah menyampaikan 9 langkah-langkah sesuai dengan 9 langkah secara garis besar. Nah, untuk narasumber yang pertama itu telah melakukan sampai pada refleksi hasil keputusan. Kemudian untuk narasumber yang kedua itu kelebihannya dia telah menerapkan opsi trilema dengan mengambil jalan tengah sesuai dengan permasalahannya. Untuk refleksi saya pada kegiatan wawancara kali ini, yaitu sebagai seorang pemimpin akan menghadapi berbagai kasus dilema etika. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan secara matang agar keputusan yang diambil itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal.